Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Tiwuk dan Diki Trianggono. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang email server sebagai syarat nilai dari tugas besar 2. Selanjutnya, dimulai dari pendahuluan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi semakin lama semakin berkembang. Dengan adanya teknologi saat ini akan memudahkan seluruh pekerjaan manusia untuk kebutuhan penyelesaian pekerjaan yang perlu cepat dan efisien. Selanjutnya, pengertian mail server. Mail server itu sendiri merupakan server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan mail server yang sama. Singkatnya, tugas utama dari mail server adalah untuk menampung dan mendistribusikan email dalam suatu jaringan server. Namun, mail server juga bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan data dan informasi berbentuk email dari satu server ke server yang lainnya. Kemudian komponen mail server. Yang pertama adalah MUA, yaitu Mail User Agent. Mail User Agent adalah aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Contoh MUA adalah layanan penyedia email seperti Gmail, Yahoo, Outlook, dan yang lainnya. Kemudian komponen mail server yang selanjutnya ada MTA, atau bisa disebut Mail Transport Agent. Program yang mempunyai tugas utama untuk menerima dan mengirim email antar komputer atau server. Namun ada juga beberapa tugas lain dari MTA, seperti halnya menerima email, memberikan pesan respon otomatis ketika email gagal sampai dengan tujuan, kemudian memilih server untuk mengirimkan email. Jenis-jenis mail transport agent MTA antara lain SendMail, Postfix, dan Qmail. Selanjutnya, untuk komponen mail server yang terakhir ada MDA, atau Mail Delivery Agent. Mail Delivery Agent yang juga dikenal sebagai LDA, Local Delivery Agent, adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas untuk mengantarkan email dari MTA. Kemudian ada manfaat mail server. Manfaat mail server antara lain yaitu privasi perusahaan Anda lebih aman, pengaturan akun akan lebih mudah, perusahaan akan terlihat lebih profesional karena menggunakan domain. Kemudian bisa juga selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ini akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Julius. Di sini saya akan lanjutkan untuk bagian protokol standar mail server. Mail server mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data dalam bentuk email melalui 3 protokol standar, yaitu SMPTP, IMAP, dan PO3. Berikut menjelaskan singkat tentang ketiga email protokol tersebut. Satu, yaitu Simple Mail Transfer Protocol yang disebut SMTP adalah protokol standar yang berfungsi untuk melakukan transmisi dan mengirimkan email. Kemudian yang kedua, Internet Message Access atau disebut IMAP adalah protokol email yang memungkinkan Anda untuk mengakses email yang Anda terima dimanapun Anda berada asalkan ada jaringan internet. Kemudian ketiga, Post Office Protocol atau disebut juga POP3. Bisa dibilang sebagai protokol standar baru dalam menerima email. Protokol ini berbasis client server yang mengirimkan data dan informasi dari satu server ke email lokal yang ada pada perangkat komputer Anda.
Selanjutnya, cara kerja main server. Pada dasarnya, main server memiliki dua kerja utama sebagai outgoing dan ingoing server. Outgoing server berfungsi sebagai mengirimkan email, sedangkan incoming server berfungsi sebagai penerima email. Sebenarnya, cara kerja dari email server tergantung pada program dan aplikasi yang digunakan. Namun, secara umum, cara kerja main server akan terlihat seperti di bawah ini. Seperti mengirimkan email, ketika kamu mengirimkan sebuah email, maka perangkatmu akan terkoneksi ke sebuah layanan email pada main server. Layanan tersebut adalah server Simple Mail Transfer Protocol yang dimiliki tugas utama untuk mengirimkan email. Kemudian terkoneksi dengan server SMTP. Ketika email sudah terkirim, maka email klien akan terkoneksi dengan server SMTP penerima. Kemudian klien akan mengirimkan alamat email pengirim, alamat email penerima, dan juga isi dari pesan atau email tersebut. Dan juga cara kerja main server selanjutnya, SMTP memproses alamat penerima, kemudian akan memproses alamat email penerima terutama pada domainnya. Kemudian SMTP berkomunikasi dengan DNS untuk menemukan server penerima. Maka SMTP harus berkomunikasi dengan DNS. Selanjutnya DNS akan mengambil nama domain email penerima dan mengubah ke IP address. Untuk selanjutnya, SMTP mendapatkan IP address penerima. Ketika SPTP sudah mendapatkan IP address penerima, maka SPTP terhubung dengan server SPTP penerima. Kemudian, email akan dirutekan melalui serangkaian proses pada server SMTP sehingga akhirnya sampai ke penerima. Dan selanjutnya juga SPTP melakukan scanning pada email yang masuk. SPTP akan melakukan scanning pada email yang masuk apabila SPTP mengenali domain dan username tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julius untuk instalasi konfigurasinya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Diki. Untuk langkah selanjutnya itu ada install konfigurasi mail server. Dari penjelasan tentang mail server di atas, pada tahap ini kita akan mempresentasikan tentang cara menginstal dan mengkonfigurasi mail server pada Linux Debian. Yang pertama, pada tahap ini silakan login sebagai user root. Tentunya kita harus menginstal dulu Linux pada sistem operasi komputer kita, atau bisa menggunakan dengan VirtualBox. Kemudian langkah selanjutnya, jika sudah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi IP sintaksnya. Lalu ketikkan konfigurasi IP address seperti di bawah berikut. Masukkan IP address, netmask, network, broadcast. Kemudian jika sudah, silakan di save dengan cara tekan Ctrl X lalu Y lalu Enter, atau dengan cara cepatnya Ctrl plus X, Y dan Enter. Jika sudah, lakukan restart pada konfigurasi yang sudah kita buat tadi dengan cara ketikan sintaks di bawah ini, etc init.d networking restart atau service networking restart. Berikutnya adalah mengecek konfigurasi. Pastikan sudah melakukan konfigurasi DNS server, DHCP server, dan web server sebelumnya. Jika belum, silakan cek pada link di bawah berikut ini. Pastikan DHCP server sudah terdapat klien. Kita dapat mengecek di klien menggunakan cmd dengan perintah ifconfig. Baik, untuk langkah selanjutnya,
akan dipresentasikan oleh rekan saya Diki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya teruskan. Untuk ini, untuk menginstal main server, ketika perintah berikut ini pada terminal, pada sintaknya seperti gambar tersebut, kemudian lalu tekan enter seperti gambar di bawah ini, akan muncul di bagian seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan, masukkan DVD sesuai dengan perintah yang diinginkan oleh sistem pada saat proses instalasi yang dilakukan. Dan juga berikutnya, jika muncul pesan seperti di gambar ini, klik tab lalu enter. Oke, pada bagian gambar tersebut. Lalu pilih internet site lalu enter. Kemudian masukkan DVD sesuai dengan perintah yang diinginkan oleh sistem pada proses instalasi yang dilakukan. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Masukkan saja domain yang sudah dibuat pada konfigurasi DNS server, yaitu contohnya seperti my.smkn1.net. Kemudian masukkan DVD sesuai dengan perintah yang diinginkan oleh sistem pada saat proses instalasi yang dilakukan. Setelah itu disilakan tunggu beberapa saat hingga selesai. Jika sudah selesai, saatnya kita akan mengkonfigurasi postfix mail server. Dalam konfigurasi postfix mail server bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Buat folder mail dengan perintah maildirmark /etc /skl /maildir/. Kemudian kita klik enter. Jika sudah, kemudian kita edit file pada folder postfix, yaitu file main.cf dengan perintah nano /etc /postfix /main.cf. Selanjutnya, setelah itu ditambahkan perintah berikutnya pada baris akhir di file main.cv, yaitu home underscore mailbox sama dengan maildir/. Setelah itu disimpan dan keluar dengan perintah ctrl plus X lalu tekan Y dan enter. Berikutnya lakukan perintah dengan pada terminal, yaitu dpkg strip record figure postfix. Setelah itu kita klik OK. Kemudian ada pilihan internet site, kita pilih, kemudian kita klik OK. Setelah klik OK, kita berikutnya masukkan mail yang kita sudah buat, yaitu mail.smkn1.net sesuai dengan DNS yang kalian buat. Kemudian setelah itu kita klik OK. Saat ini kita lakukan untuk memasukkan postmaster. Kita kosongkan saja, lalu kita klik OK. Berikutnya, ikuti seperti di bawah ini. Pada gambar ini kita ikuti, setelah itu kita klik OK. Kemudian muncul force synchronous updates on mail quit. Klik saja no. Setelah muncul local network, tambahkan saja dengan IP-nya 0.0.0.0/0 di baris terakhir. Setelah itu, lalu muncul pertanyaan berikut, klik saja no. Pada mailbox limit ini, biarkan saja bernilai 0. Lalu klik OK.
pada local address extension, biarkan saja bernilai default, lalu klik OK. Berikut kita pilih menggunakan IP versi 4, kemudian kita klik OK. Silakan tunggu proses instalasinya. Pastikan tidak ada gagal dan tidak ada masalah pada main server setelah dikonfigurasi. Setelah berhasil menginstal konfigurasi main server, postfix dan conrail.pop dan core size imap, kita lakukan restart pada masing-masing service dengan perintah tersebut. Selanjutnya kita lakukan membuat 2 user baru untuk proses melakukan saling mengirim email. Lakukan dengan perintah seperti berikut. Kita tambahkan add user admin, kemudian dengan add user tersebut. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julius. Baik, boleh dilanjutkan oleh Julius. Terima kasih. Untuk langkah selanjutnya, setelah instalasi seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Diki, kita harus menginstalasi Squirrel Mail. Sebelum melakukan instalasi webmail server Squirrel Mail, perlu diketahui bahwa webmail dan mail server itu berbeda. Di sini peran webmail Squirrel Mail adalah sebagai front end dari mail server. Pada intinya, sistem berjalan pada mail server. Berikut langkah-langkah instalasi Squirrel Mail. Pertama, kita ketikkan sintaksnya yaitu apt get install Squirrel Mail. Kemudian kita klik enter. Karena Squirrel Mail terhubung dengan web server atau Apache, maka kita akan menambahkan beberapa sintak pada file Apache 2 config. Ketika nano/etc apache2/apache2.config. Lalu tambahkan sintak seperti bawah ini. Include kutip 2 etc Squirrel Mail apache.config. Selanjutnya, kemudian simpan dengan perintah Ctrl X lalu Y dan tekan Enter. Untuk membuat mail server ini bisa dilihat dengan browser, maka kita akan membuat sebuah server.www/mail. Jika sudah berikutnya kita akan menambah file pada folder Apache 2. Lakukan dengan pindah ke folder cd/etc/apache2/site strip available/ kemudian lakukan perintah untuk mengcopy file default ke mail yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan perintah seperti di bawah ini. Jika sudah, silakan buka file mail yang sudah dikonfigurasi sebelumnya itu dengan perintah nano mail, nama mail yang sudah dikonfigurasi, kemudian tekan enter. Lalu tambahkan sesuai dengan yang diberi kotak merah di atas. Jika sudah, lakukan restart pada Apache web server dengan perintah service Apache 2 reload. Kemudian kita lakukan testing mail server dengan Squirrel Mail. Untuk melakukan testing, silahkan dibuka sesuai dengan alamat DNS yang telah dibuat sebelumnya. Seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya, di sini saya menggunakan 2 mode untuk testing antara 2 user, yaitu menggunakan tab biasa dan tab penyamaran dari browser. Silakan login menggunakan user yang sudah dibuat. Berikutnya adalah proses pengiriman email antar 2 user. Masukkan alamat emailnya yang 7. Kemudian jika sudah terkirim, teman-teman bisa melihat di menu send. Nah, setelah melakukan tes
pengiriman email tadi, gambar di bawah ini merupakan hasil dari kedua interaksi menggunakan email antar dua user. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami bisa mempresentasikan materi mail server pada mata kuliah Sistem Administrasi Jaringan 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.